Kau telah menipuku, Jonggrang. Terkutuklah kau menjadi arca ke-1000 untuk melengkapi candiku. Di jantung Pulau Jawa, berdiri Candi Prambanan, puncaknya menjulang ke langit, diukir dengan cerita-cerita kuno. Saat matahari terbit, candi ini bersinar seperti mahkota emas. Para turis berkeliling merasakan beratnya sejarah dan bisikan legenda. Ini bukan hanya sebuah candi, tapi kumpulan ratusan bangunan batu, masing-masing adalah mahakarya. Candi-candi utama menghormati dewa-dewa Hindu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Patung-patung mereka telah menjaga Jawa selama lebih dari 1000 tahun. Dinding-dindingnya menceritakan kisah epik Ramayana, dewa, iblis, pahlawan dan kera yang terkunci dalam pertempuran. Setiap batu seolah menyimpan rahasia. Legenda Prambanan dikenal semua orang sebuah kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan. Ini adalah cerita yang memperingatkan tentang kesombongan dan tipu daya. Prambanan lebih dari sekadar situs bersejarah. Ini adalah perwujudan dari dongeng rakyat yang kuat. Candi ini adalah situs warisan dunia UNESCO, dirayakan karena arsitektur dan makna budayanya. Tapi bagi penduduk setempat, ini adalah babak terakhir dari kisah dramatis, yang dimulai dengan perang dan berakhir dengan seorang wanita yang berubah menjadi batu. Candi ini berdiri sebagai bukti cinta yang tak seharusnya terjadi. Ini adalah monumen yang lahir dari patah hati dan kemarahan. Legenda Roro Jonggrang tak terpisahkan dari sejarah Prambanan. Bagi masyarakat Jawa, batu-batu itu menyimpan kenangan air mata seorang putri. Prambanan adalah simbol penantian abadi. Keindahannya hanya sebanding dengan kesedihan yang diwakilinya. Dan begitulah bisikan Prambanan terus hidup bergema sepanjang waktu. Dahulu kala, dua kerajaan menguasai Jawa, Prambanan yang damai, dan Pengging yang ambisius. Raja Prambanan yang bijaksana, Prabu Baka, memiliki putri kesayangan Roro Jonggrang. Tanah mereka bahagia, tapi Raja Pengging haus akan penaklukan. Putranya, Bandung Bondowoso, adalah prajurit yang menakutkan dengan kekuatan gaib dan pasukan iblis. Perang pecah. Prajurit Prambanan bertempur dengan gagah berani, tapi mereka tak sebanding dengan kekuatan Bandung. Dalam pertempuran terakhir, Raja Prabu Baka terbunuh. Kerajaan itu jatuh. Hati Roro Jonggrang dipenuhi kesedihan dan kebencian terhadap sang penakluk. Dia berduka atas ayahnya dan rakyatnya, yang kini diperintah oleh pria yang menghancurkan dunianya. Tapi dia menyembunyikan kesedihannya, bertekad untuk menemukan cara membalas dendam ayahnya dan membebaskan rakyatnya. Sang putri mulai merencanakan balas dendamnya. Dengan kemenangan, Bandung Bondowoso memasuki istana dan terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Dia menuntut tangannya untuk dinikahi, melihatnya sebagai penaklukan lain. Dia menawarinya kekuasaan dan kekayaan, tanpa pernah mengakui rasa sakitnya. Roro Jonggrang hanya melihat pembunuh ayahnya. Menolaknya secara langsung berbahaya, jadi dia menyembunyikan perasaan sebenarnya. Dia terjebak, tidak bisa mengatakan ya, tidak bisa mengatakan tidak. Dia membutuhkan rencana sebuah tantangan yang begitu mustahil, sehingga bahkan kekuatan gaib Bandung pun akan gagal. Pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Dia akan tampak setuju, tapi memberikan tugas yang tidak akan pernah bisa dia selesaikan. Itu adalah pertaruhan yang putus asa. Tapi itu satu-satunya harapannya. Nasib rakyatnya bergantung pada kecerdikannya. Panggung sudah diatur untuk pertarungan kecerdasan. Roro Jonggrang dengan tenang memberitahu Bandung Bondowoso bahwa dia akan menikahinya jika dia membangun 1000 candi untuknya dalam satu malam. Permintaan itu tidak masuk akal. Tugas untuk dewa, bukan manusia. Bandung ragu, menyadari tantangannya, tapi kesombongannya menolak kekalahan. Dia tertawa dan menerima, bersemangat untuk membuktikan kekuatannya. Dia akan memanggil pasukan gaibnya untuk menyelesaikan tugas itu. Roro Jonggrang melihatnya pergi, hatinya terbelah antara harapan dan ketakutan.
Rencananya sudah berjalan, sekarang dia hanya bisa menunggu. Tantangan yang mustahil telah dimulai. Malam akan menentukan nasibnya. Akankah sihir atau kecerdikan yang menang? Jawabannya akan membentuk legenda selamanya. Perlombaan melawan Fajar telah dimulai. Saat senja tiba, Bandung Bondowoso memanggil pasukan gaibnya di sebuah lapangan, di mana batas antara dunia tipis. Roh, iblis, dan jin muncul, terikat pada kehendaknya. Dia memerintahkan mereka, bangunkan aku 1000 candi sebelum fajar. Para roh bekerja dengan kecepatan yang mustahil, mendirikan candi dari bumi. Roro Jonggrang menyaksikan dengan ketakutan saat candi-candi itu bertambah banyak, ratusan, lalu hampir 1000. Malam masih muda, dan tugas itu tampak dalam jangkauan. Rencananya gagal. Kepanikan melanda, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Bandung. Keputusasaan menguasai dirinya. Dia membutuhkan rencana baru cepat. Dataran itu berubah saat para roh membangun candi demi candi. Masing-masing adalah mahakarya. Bandung Bondowoso menyaksikan penuh kemenangan saat jumlahnya mendekati 1000. Di dalam istana, harapan Roro Jonggrang memudar. Para dayangnya melaporkan hanya tersisa 1 candi, dan malam masih gelap. Keputusasaan memicu ide terakhir. Roh-roh takut Fajar. Jika dia bisa menipu mereka agar berpikir pagi telah tiba, mereka mungkin akan melarikan diri. Itu adalah pertaruhan berisiko. Upaya terakhir, dia mengumpulkan para dayangnya dan penduduk desa untuk penipuan yang berani. Rencananya menciptakan Fajar palsu. Cahaya, suara, dan kokok ayam jantan akan menjadi senjatanya. Itu satu-satunya kesempatannya. Nasib rakyatnya dan nasibnya sendiri bergantung pada ini. Momen kebenaran sudah dekat. Akankah tipuannya berhasil? Roro Jonggrang langsung bertindak. Dia memerintahkan para dayangnya untuk membangunkan penduduk desa dan menumbuk padi, meniru suara-suara pagi. Yang lain membangun api unggun besar di ufuk timur. Api menerangi langit, menciptakan matahari terbit palsu. Suara dan cahaya membingungkan ayam jantan, yang mulai berkokok. Ilusi itu sempurna, Fajar telah tiba, setidaknya bagi para roh. Roro Jonggrang menahan napas, berdoa agar tipuannya berhasil. Para pekerja gaib ragu-ragu. Nasib legenda bergantung di momen ini. Akan roh tertipu? Para roh mendengar kokok ayam jantan dan melihat Fajar palsu. Kepanikan melanda mereka melarikan diri, meninggalkan candi terakhir belum selesai. Bandung Bondowoso menyadari dia telah ditipu. Kemarahan menggantikan kemenangan saat dia kembali ke istana. Roro Jonggrang tetap teguh, mengingatkannya bahwa dia telah gagal memenuhi syaratnya. Marah, Bandung menuduhnya menipu. Hanya 1 candi yang hilang, teriaknya. Matanya menyala dengan kemarahan magis. Dia akan menyelesaikan tugas itu dengan caranya sendiri. Momen tergelap legenda telah tiba. Cinta telah berubah menjadi kebencian. Kutukan akan segera dilontarkan. Nasib Roro Jonggrang sudah ditentukan. Candi terakhir akan berbeda dari yang lain. Bandung Bondowoso menunjuk Roro Jonggrang, mengutuknya menjadi candi ke-1000. Sihir mengenainya. Tubuhnya berubah menjadi batu, kecantikannya membeku dalam ketakutan. Dia menjadi patung terakhir, menyelesaikan janji kejam sang pangeran. Hari ini, di dalam candi utama Prambanan, berdiri patung Durga, yang diyakini sebagai Roro Jonggrang sendiri. Beberapa mengatakan rohnya masih menangis di dalam batu. Legenda itu abadi, sebuah peringatan terhadap kesombongan, tipu daya, dan cinta tak berbalas. Prambanan berdiri sebagai monumen patah hati dan pengorbanan. Kisah sang putri terus hidup, terukir dalam batu untuk selamanya. Pengorbanannya menyelamatkan rakyatnya, tapi mengutuknya untuk penantian abadi. Bisikan Prambanan bergema dengan kesedihannya, selamanya menjadi bagian dari jiwa Jawa.